Ferdy Sambo yang sakti, dibalik 31 polisi diduga rusak bukti. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J makin terungkap terang. Irjen Ferdy Sambo yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka diduga sebagai otak pembunuhan. Selain itu, sebanyak 31 polisi diduga merusak barang bukti. Insiden tewasnya Brigadir J terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Jaksel, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Kasus ini awalnya disebut sebagai tembak-menembak. Belakangan terungkap, tembak-menembak itu diduga direkayasa oleh Sambo. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Pertama adalah ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Sambo diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Brigadir J pada Jumat 8/7. Selain itu, 2 ajudan dan seorang sopir turut menjadi tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah Barada Richard Eliezer, R. Brigadir Ricky Rizal, RR, dan Kuat, KM. Polisi menyebut Sambo diduga menjadi mastermind dalam kasus ini dengan peran memerintah Baradae menembak Brigadir J. Sementara itu, Bribka RR dan KM berperan ikut membantu dan menyaksikan penembakan Baradae terhadap korban. 31 polisi diduga rusak barang bukti. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan perihal perkembangan kasus ini pada Selasa, 9/8, lalu, terungkap bahwa Ferdy Sambo diduga menembakkan senjata Brigadir J ke dinding seolah-olah terjadi tembak-menembak. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara J ke dinding berkali-kali, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022 malam. Diketahui, kasus tewasnya mencuat setelah 3 hari terjadi penembakan. Publik lalu mencium kejanggalan dalam kasus tewasnya Brigadir J. Selain melalui jalur pidana, Polri turut mengusut pelanggaran kode etik dalam kasus ini melalui Inspektorat Khusus Itsus. Tim ini mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan polisi lain. Divpropam dan Bareskrim Polri telah memeriksa 56 personel. Sebanyak 31 personel diantaranya diduga melakukan pelanggaran kode etik. Jumlah ini bertambah dari 25 personel yang sebelumnya diduga melanggar kode etik. Puluhan polisi tersebut diduga berupaya melindungi Ferdy Sambo dengan cara merusak barang bukti, menghilangkan barang bukti hingga mengaburkan fakta. Sebanyak 15 orang dari mereka telah resmi dimutasi Kapolri. Tim Sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personel yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personel, ujar Sigit. Para personel polisi itu diduga melanggar kode etik berupa tindakan tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP hingga saat penyerahan jenazah Brigadir J di Jambi. Personel itu berasal dari Bareskrim Polri hingga Polda Metro Jaya.